Hingga saat ini, berburu telah menjadi sebuah tradisi dan banyak yang meneruskan warisan tersebut dari generasi ke generasi. Bagi sebagian orang, berburu merupakan sebuah hobi di mana seseorang dapat merasakan kebebasan dan ketenangan saat sendirian di alam dengan berburu para hewan liar. Namun, ketenangan tersebut bisa saja hancur saat pemburu justru berubah menjadi buruan. Kematian yang seharusnya ditimpa oleh para hewan buruan, justru malah menimpa pemburu tersebut. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang tidak terduga dan dianggap oleh banyak orang sebagai suatu karma. Dari semua pemburu yang ada di seluruh dunia, ada beberapa di antaranya yang justru berubah menjadi buruan. Mari kita simak rangkuman pemburu yang akhirnya justru berubah menjadi buruan menurut Zar Media. Sebelum kawan-kawan lanjut pantengin videonya, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Zar Media. Melawan beruang. Di bulan September tahun 2011 yang lalu, seorang pria bernama Stephen Stephenson yang berasal dari Winnemucca, Nevada, sedang bersama temannya, Tibel, sedang berburu seekor beruang hitam di barat laut Montana. Diketahui bahwa Bell salah dan mengira beruang grizzly muda sebagai beruang hitam, kemudian menembak hewan tersebut dan melukainya. Namun, beruang grizzly tersebut tidak langsung jatuh ke tanah dan sebaliknya, hewan tersebut berlindung di dalam hutan. Melihat hal tersebut, Bell dan Stephenson berusaha mencari mangsanya dan akhirnya melacak hewan yang terluka itu ke daerah terpencil. Kemudian, beruang tersebut menyerbu ke arah Stephenson dan mulai menganiayanya. Pada saat itu, Bell melepaskan banyak sekali tembakan dalam upaya menyelamatkan temannya tersebut. Meskipun penyelidik di tempat kejadian mengatakan bahwa Stephenson telah dianiaya oleh beruang grizzly, namun laporan otopsi menyatakan bahwa Stephenson sebenarnya meninggal karena luka tembak dari Bell ketika dia berusaha menghentikan serangan beruang tersebut. Diseret singa. Pada tahun 2015 yang lalu, seorang pria Afrika Selatan bernama Matome Mahlale berhasil memasuki sebuah peternakan pribadi bersama 4 pria lain dan juga seekor anjing. Diketahui bahwa kelompok tersebut bermaksud untuk berburu, tetapi tindakan mereka ilegal karena mereka tidak memiliki izin untuk melakukannya. Setelah beberapa lama, kelompok tersebut dikejutkan oleh 2 singa yang langsung menyerang mereka. Salah satu pria dari kelompok tersebut berhasil melarikan diri, sementara 3 lainnya berlindung di sebuah pohon. Namun, Mahlale tidak seberuntung atau secepat yang pemburu lainnya. Dirinya dan 2 anjing pemburu berhasil ditangkap oleh singa dan akhirnya dianiaya sampai meregang nyawa di tempat. Diculik harimau. Seorang pria bernama Vladimir Markov, yang merupakan seorang pemburu liar, berpengalaman berhasil menembak seekor harimau di sebuah hutan belantara. Diketahui bahwa hewan tersebut terluka dan berdarah, namun tidak mati dan melarikan diri ke hutan belantara. Setelah beberapa lama, harimau tersebut kembali dan mengintai kabin Markov, menghancurkan apa saja yang dimiliki oleh Markov dalam kabin tersebut. Setelah melakukan kerusakan di dalam kabinnya, harimau tersebut menunggu kembalinya Markov. Ketika Markov akhirnya keluar dari hutan dan berjalan menuju kabinnya, harimau itu langsung menyerang, menyeret Markov ke semak-semak dan memakannya. Melawan rusa. Pada tahun 2011 yang lalu, seorang pria bernama Paul Smith sedang berburu seekor rusa di wilayah Chain Olakes State Park. Setelah beberapa saat, ia meninggalkan sebuah pesan di pesan suara milik putranya tentang perkelahian yang baru saja ia lakukan dengan seekor rusa. Dalam pesan suara tersebut ia mengatakan bahwa ia dan rusa tersebut bertarung secara fisik sebelum akhirnya Smith mencabut pisau dan menikam hewan tersebut sampai mati. Setelah pesan suara tersebut terkirim ke anaknya, Smith menelepon petugas taman karena ia sangat membutuhkan bantuan untuk mengangkut bangkai rusa tersebut. Ketika para penjaga taman tiba di lokasi, mereka menemukan Smith terbaring tidak sadarkan diri di samping sebuah pohon. Para medis mencoba menghidupkan kembali Smith dengan alat CPR dan defibrilator portable untuk mencoba menghidupkan kembali jantungnya. Namun sudah terlambat, Smith dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Menurut laporan otopsi,
Tubuh Smith dipenuhi oleh memar akibat pertarungannya dengan rusa yang menjadi buruannya, pemburu gajah Afrika. Pada tahun 2015 yang lalu, seorang pemburu liar bersenjata di peternakan cok yang ada di Kenya Selatan berhasil menembak dan membunuh seekor gajah di tanah milik pribadi. Yang membuat para pemburu kecewa, para penjaga juga bersenjata dan baku tembak pun terjadi. Pada akhirnya, salah satu pemburu meregang nyawa dan para pemburu yang tersisa melarikan diri dengan berjalan kaki. Sebuah laporan mengatakan bahwa pemburu tersebut akan memotong gading gajah saat penjaga satwa liar tiba. Beberapa kelompok hak asasi manusia seperti Muslim untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa polisi hutan bertindak sebagai hakim dan juri dengan mengeksekusi tersangka yang mereka yakini sebagai pemburu gajah Zimbabwe. Seorang pria bernama Ian Gibson merupakan seorang pemburu berpengalaman yang memimpin perburuan Chifuti Safaris. Ditemani oleh seorang klien asal Amerika di Chewor North di Zimbabwe bagian bawah, Gibson melihat seekor gajah jantan muda di kejauhan dan memutuskan untuk mengejar hewan tersebut. Seorang kolega Gibson mendeskripsikan bahwa gajah sebagai mus, yang merupakan keadaan di mana dorongan gajah untuk kawin menjadi berlebihan dan menyebabkan hewan menjadi sangat agresif dan berbahaya. Pada saat itu, Gibson berada sedekat 30-50 meter ketika gajah jantan itu berbalik dan menyerangnya. Diketahui bahwa Gibson mampu menembakkan satu tembakan ke arah gajah tersebut, tetapi hewan itu terus menuju Gibson dan akhirnya menginjak-injaknya sampai meregang nyawa di tempat.